Podcast kan gampang. Iya. Maksudnya gampangnya bukan ini ya. Maksudnya tinggal setel kamera, Iya. set lighting, jadi kan. Oke. Tapi yang bikin susah tuh apa yang akan kita bicarakan kan? Betul. Nah, sekarang kita tanya sama ChatGPT gimana? Podcast pertama. Halo guys. Iya. Ini podcast kita pertama ya kan? Podcast pertama. Namanya apa? Sebelumnya, perkenalin nama saya Theo Terry. dan teman saya Terry. Iya. Podcast kita hari ini tuh namanya Sok-sokan Podcast. Sok-sokan podcast. Ya. Datang di Sok-sokan Podcast Tuh. kita ini ya kan. Ya, jadi ginilah settingnya seadanya. Iya, seadanya dulu kan awal-awal gitu. Benar. Season 1 banget nih. Yang penting ngobrol. Iya, penting ngobrol. Nah, tapi yang paling bingung buat podcast kan gampang. Iya. Maksudnya gampangnya bukan ini ya. Maksudnya jangan dihujat. Maksudnya tuh gampangnya dalam hal adalah ya tinggal setel kamera, Iya. set lighting, jadi kan. Oke. Tapi yang bikin susah tuh apa yang akan kita bicarakan kan? Betul. Nah, sekarang kita tanya sama ChatGPT gimana? kita tanya sama ChatGPT, bro. Kalau Kira-kira kan gitu. Coba ya kita buka. kalau saya sih ya. Kalau saya sih ngomong yang ini aja sejalannya manusia aja. Yang sekeliling kita. Iya, biar seru. Tanya-tanya dulu. ChatGPT kan bisa dipakai tanya ini. ChatGPT tahun 2000 kayak di pelabuhan ya. ChatGPT buatkan saya tema obrolan untuk podcast anak muda. Keren. Kita cukup muda sih. Bukan enggak muda lagi sih sebenarnya. Matang. Agak berwibawa. Agak matang. Keresahan usia 20-an bingung. Kita lupa Cerita pribadi tips menghadapi masa transisi. Jadi dia tema kita hari ini adalah cerita pribadi tips menghadapi masa transisi. Jadi karena kita kan sebenarnya kita ini kan dapat zaman yang jadul dapat. Betul, dua era kita. Dua era dapat juga. Tapi bukan kita tua banget ya. Iya. Maksudnya era jadulnya itu dapat cuman nggak terlalu lama. Bener. Ya karena sebentar habis itu kita ke masa peralihan. Seperti di masa seperti ini. Ya, apa yang paling kelihatan? Kalau Ana dulu ya. Kalau Ana yang paling kelihatan adalah manusianya manja-manja. Ya, kayak anak muda yang baru disentil dikit nangis, melapor. Contoh kecil. Nanti pernah nggak di apa yang paling parah guru ente ngelakuin ke ente? Kalau saya tuh dulu penggaris panjang kayu tuh ya. Iya. Penggaris panjang cepak gitu. Pukul. Terus tempeleng Pernah dapat juga. Ya. Terus getok di sini. Getok. Ya. Berarti itu zaman tua. Punya memang benar. Yuk, anak zaman sekarang mana dapat kayak gitu? Iya sih. Anak zaman sekarang dipukul biasa dilapor bro ke orang tuanya. Ya enggak? Bener. Iya kan viral kan? Benar. Iya. Dikit-dikit viral. Lapor ke gurunya. Yang bodohnya orang tuanya juga mau datang ke sekolah. Iya benar. Benar sih. Nah itu goblok. Tapi setuju nggak sih di era sekarang itu melakukan hal seperti itu untuk anak-anak didik atau anak-anak murid? Maksudnya yang kayak gimana? Yang dengan didikan pakai penggaris panjang, terus dengan tempeleng kan? Menurut anak masih perlu. Menurut anak perlu. Ya. Itu untuk melatih mental. Disiplin dan mental bro. Betul. Soalnya gini ya. Kalau ya namanya orang tua ya, mungkin nggak seneng kan lihat anaknya siapa sih yang seneng lihat anak disakitin? Nggak ada yang seneng bro. Tapi di kehidupan nyata emang bisa kita atur hal-hal itu akan nggak terjadi sama kita. Nggak bisa diatur bro. Tapi kalau misalnya setidaknya kita pernah dapat yang seperti itu kasar seperti itu, setidaknya pada saat kehidupan ngasih kita
hal yang seperti itu terjadi, kita kan bisa menghadapi. Iya benar. Jadi Karena udah lebih siap Iya, ya. karena kita udah tahu caranya kan. Tapi kalau anak zaman sekarang, coba. Shock, kaget, tiba-tiba kaget, nangis. Terus ngelapor. Iya kan? Ayo, bisa nggak? Aja. Nggak bisa selesaikan masalah sendiri. Ya, coba kayak om-om ini. Coba kayak om-om ini. Ya, pokoknya masih dapat ditempelin itu udah biasa, bro. Iya betul. Dan tahu nggak apa? Nggak berani ngelapor ke orang tua. Bener. Nggak berani. Ngelapor, selesai. Di rumah juga. Iya. Ya lebih parah daripada itu. Bener. Dipukul sama orang tua. Betul. Tapi itu guys ya di disclaimer sedikit ya. Itu tuh sebenarnya untuk didikan sih. Kita nggak salahin guru itu, kita nggak salahin orang tua kita mendidik seperti itu. Cuman itu tujuannya tuh untuk kita menghadapi dunia yang ya kita tahu sendiri lah guys ya. Iya, Dunia itu bukan hal yang tetap dilindungi. Kita nggak bisa ngejaga diri kita dengan kayak dulu tetap dilindungi ada orang yang di depan kita. Tapi kadang-kadang ada yang dimana posisi kita ngadepin itu sendiri. Iya, karena memang gini ya, anak itu dari kecil kita kan nggak bisa kontrol. Misalnya dia harus jadi apa. Gini ya, mau sebaik apa kita kasih pendidikan. Kadang-kadang kalau misalnya anak kita besok nggak sebaik apa yang kita harapkan, menurut anak itu bukan salah kita lagi, bro. Bukan salah orang tuanya, ngerti? Okay. Karena kan namanya hidup, mana bisa bagus-bagus aja. Benar. Iya kan, itu kan berarti tergantung anaknya kan. Iya sih. Ngerti nggak? Ya itu maksudnya anak. Tapi gini ya, kalau sekarang pilih gini, misalnya yang terjadi sekarang adalah anak-anak pada manja. Benar. Ya, anak-anak pada manja karena dipukul sedikit marah orang tuanya dan sebagainya. Tapi apa yang nggak disadari? Anaknya jadi kurang ajar, bro. Oh iya. Menurut anak, nakal boleh, Kurang ajar nggak? jangan kurang ajar. Iya beda loh ya. Nakal sama kurang ajar beda, bro. Nakal misalnya curi mangga tetangga, itu nakal kita lakuin juga nih. Terus kalau untuk cowoknya ngerokok. Iya, ngerokok. Ya itu maksud menurut anak ya nakal. Tapi kalau bisa kurang ajar, ya orang tua. Itu kita ketemu didikan kayak gitu tuh, misalnya kita kurang ajar sama guru besar setahun aja sama kita, selesai. tempeleng gitu. Habis, guys. ditampar habis. Kalau bro. sekarang, Ya coba. kamu beda 5 tahun, misalnya kamu di sini nih, kamu ketemu orang tua yang 5 tahun di atas kamu kurang ajar. Iya, jadi nggak menghargai orang tua. Contoh kecil, dulu mana berani kita mau lawan-lawan guru deh. Mungkin iya ya jahil-jahilin guru. Tapi sekarang lihat nggak, ada yang baru-baru viral kemarin. Dia dia kasih jari tengah dulu gurunya. Tapi kan dia langsung dikeluarin. Langsung, dan itu tahu apa nggak? Apa? Cewek, bro. Astaga. Cewek, bukan cowok. Gurunya udah tua banget. Terus muridnya pegang kamera ngerekam terus diginin gurunya. Nah, gila nggak? Keren. Nah, sekarang coba ya buka pikiran, lebih baik itu dipukulin atau dibelain tapi jadi kurang ajar. Lebih baik dipukulin sih. Iya, lebih baik begitu. Tapi ya, Ter ya, orang-orang itu mukul juga bukan mukul yang sembarang kan, enggak lah. menurut Pukul saya. disiplin. Pukul disiplin ya, itu bedain ya. Bukan pukul teman-teman musuh ya. Kalau pukul musuh beda lagi. Beda, mungkin bro. sampai berdarah kalau Iya. mungkin. Ya pukul-pukul disiplin lah Iya, gitu. jatuhnya untuk didikan. Cuman walaupun pukul-pukul disiplin juga pakai kayu, bro kan. Bener sih. Kita dapat enggak barang apa yang paling ngeri pakai pukul dulu? Kalau saya sih lebih apa nih, guru atau Orang tua. tahu sapu lidi? Tahu lah. Nah itu bukan yang ini ya, bukan yang nyeber gitu. Iya, bukan yang banyak ya kan? Yang pegangan ya? Pegangan. Itu lebih sakit. Cuman anak tuh pernah. Apa? Jadi orang tua anak pukul sering pakai lidi kan. Iya. Kan paling sakit dipukul pakai Satu, sebiji. iya. Iya kan? Pedes. Pakai sebiji. Waktu itu saking dia udah capeknya ngasih tahu anak. Waktu mau mukul disuruh pilih. Mau dipukul pakai satu tuh semuanya. Logika anak kecil waktu itu pikir, oh kayaknya kalau satu sakit kan, kayaknya pilih semuanya deh. Semuanya aja, Mas, semuanya. Semuanya ternyata dibalik di iketannya itu. Kok lebih sakit. Lebih baik pukul pakai satu. Kalau yang sapu tuh kayak luka dalam gitu. Kayak luka dalam. Biru, terus dalamnya yang sakit. Kayak kayu kan.
Kalau yang satu kan dia pedes kan, Iya, cuma pedes, di luar merah-merah kulit gini. doang kan. Iya. Oh ini pegangan. Disuruh- Nggak pedes cuman dalamnya. saking nakalnya bro, capek orang tua ini Iya. orang udah dipukul begini nggak kapok, suruh pilih Bener. satu atau semua ya, cuma orang tua lebih pintar. Bener, balik lagi tapi teman-teman ya, kenapa beda tahu misalnya orang dulu itu orang tuanya tuh mukul cewek dan cowok tuh dibedakan. Iyalah. Beda, nggak sama. Kalau cewek tuh mungkin lebih soft lah. Lebih soft, bener. Kalau cowok tuh emang agak-agak seperti itu, biar kita tuh lebih tegar sebenarnya. Namanya cowok. Iya. Ya harus kuat dong menghadapi Bener. kehidupan. Kalau cewek mungkin lebih banyak dicerewetin nih. Iya, lebih banyak Sama cerewet. ibu kan. Paling kayak cubit mungkin. Jadi cubit-cubit kecil, Iya, cubit-cubit imut. Iya, oh gitu. Ya kalau kita kan di ini ya di pukul lagi lah kayu bro, kayu. Yang niatnya tuh. Tapi gini ya, kita kan kelahiran di tahun 90-an lah ya. Berarti kan orang tua kita tuh paling tidak di tahun 70-an. Ya enggak? Iya betul. Nah, 70-an, 60-an. 60-an. Ya. Iya, itu 70-an lah. Iya, 70-an. Itu sadar nggak bro? Pada saat orang tua kita muda, yang di tahun 70-an ini, kakek nenek kita tuh sadis-sadis juga. Betul. Lebih sadis lagi. Lebih sadis lagi. Tahu nggak apa ininya? Yang kayaknya orang tua mukul kita tuh kayak balas dendam. Iya, makanya kayak di ini kayak anak kampus yang baru masuk di gojlok. Di ospek. Ya turun menurun tuh. Sistem kayak gitu turun menurun. Saya dulu kecil lebih parah. Cuman enak kalian yang Nah, angkatan 2000-an lah, 2000-an ke ya, atas lah. 2000, apa ya dibilang gen apa? Gen Z. Gen Z. Gen Kalian Z. udah enak tuh. Kalau kita kan Kita masih kena pukul-pukul. gen ini ya bahasanya. Kita itu milenial bro. Milenial. Kita milenial. Kita milenial. Kita milenial. Itu masih ada berasa. Iya kalau Gen Z mah Ya, manja lah menurut manja. benar. Cuman kalau Gen Alpha kan ya kayak Gen Alpha tuh yang sekarang lagi jalan ini. yang sekarang ini baru Serba berlahir nih. teknologi. Iya, serba teknologi. Kita belum tahu nih gimana perkembangan soal Gen Alpha menurut saya nih, Tar. Iya. Karena kita lagi mau memasuki, Ya karena kan kalau mau dibilang perkembangan juga belum kelihatan. belum kelihatan. Gen Alpha kan karena- masih Iya, kecil. masih Ada yang bocah-bocah. bocah, ada yang masih jadi embrio. Iya, betul. Ya itu kan yang embrio juga Gen Alpha sekarang bro. Maksud Ana ya, tapi kan Yang kita bisa nilai itu cuma Gen Z, Gen Alpha belum bisa. benar, cuman kan kelihatannya adalah Gen Z aja begitu. Karena teknologi gak sih? Kalau menurut Ana sih gara-gara teknologi. Menurut saya sih seperti itu. Cuman teknologi nggak salah. Nggak salah, cuman yang salah itu menggunakannya, Cara penggunaannya menggunakannya. ya, cara Jadi penggunaannya. kadang-kadang orang nggak paham. Mm-mm. Jadi gini, kayak kita ya zaman dulu, kalau kita hobi musik, masih nyari buku, Ya, belajar sama teman, ya nggak? Betul. Kalau zaman sekarang, udah lihat Google. udah nih. tinggal buka Google, Udah Chat GPT ya kayak tadi yang kita lakukan, bro. Iya, Kayak betul. gitu aja. Sesimpel itu, semudah itu sih buat zaman sekarang. Iya. Nah, kamu pernah ngerasain ini enggak, Ter? Yang dimana Hmm. kalau kita ketemu teman-teman itu, karena kan nggak ada HP ya waktu itu, Iya betul. tapi dengan telepati gitu. Kayak Jadi tujuan jam misalnya, nah, jamnya wah ini jam 7 nih. udah pas di sana. Iya, anak-anak pasti udah di tongkrongan. Iya. Ya udah jalan. Benar. Ternyata kalau ada yang sepi nih, atau ada yang satu hilang, pasti antara sakit atau nggak keluar sama orang Orang tuanya. tua. Dan biasanya kalau nggak ada di situ kita tahu pasti di sini. Iya, Oh, betul, udah di sini, udah pasti di pasti, sini. udah pasti di situ. Itu udah titik-titik telepati bahasa. Kalau sekarang Bro. WA kadang-kadang ngaret waktu ya. Ngaret waktu jam 7, terus ternyata datangnya jam 8, jam 9, ngaret. Tapi ibaratnya waktu Indonesia ngaret lah. Iya, waktu Nah, Indonesia terus ini. dia kadang-kadang jadi dibatalin udah jauh-jauh hari, direncanain, akhirnya pas hari H dibatalin dengan mudahnya WA. Tapi kalau waktu zaman itu mau nggak mau keluar gitu. Pasti anak-anak tuh ada di situ. Ada di situ. Udah, iya. Enggak, soalnya gini ya, sebenarnya ya, kalau sekarang kan mau nongkrong nih, lihat status dulu dong, lihat buka Oh, IG, iya. lihat story temen, lagi di pantai sini nih, pergi ke sana kita, tahu nggak ternyata apa? Pas nggak ada, ternyata itu story yang udah dibuat 3 hari yang lalu baru diposting, gue Ya, benar-benar buat sekarang. banyak penipuan, Bener, gara-gara posting. banyak penipu, maksudnya itu
bukan penipuan yang artinya penipuan bener. Maksudnya tuh orang di sosial media pengen tampil sempurna terus, ya kan? Bener. Kayak buat hal yang baik. Iya, buat story bagus-bagus terus. Padahal dia lagi di rumah, mungkin lagi ngapain kan gitu kan. Tapi jawaban buat postingan di sini. Menurut aneh ya, gara-gara sosial media. Jadi ini buat orang yang nggak bisa gunain sosial media dengan baik ya. Itu jadi apa ya? Jadi kurang bersyukur. Ya nggak sih? Ya sekarang gini, kita lagi susah nih, lagi sedih. Oke? Terus yang kita buka apa sih? Yang paling dekat kan HP. Betul. Kalau udah namanya buka HP pasti buka IG sama TikTok biasanya. Iya kan? Kalau kita lihat di IG apa yang terjadi? Kan story-storynya pasti orang-orang yang ingin tampil sesempurna mungkin kan. Betul. Lagi liburan, mungkin baru beli ini, baru beli itu. Itu kan nggak real sebenarnya. Iya benar. Tapi karena kita ngelihatnya pada saat lagi ngerasa susah, ngerasa ini, ya jadi itu menurut Ana. Jadi kita tuh ngerasa kayak nggak pernah bersyukur karena apa ya? Setiap kali kita ngelihat tuh orang yang di atas kita terus. Iya, perasaannya betul. kayak gitu ngerasa kurang terus. Terus kebanyakan anak-anak sekarang tuh banyak kan karena udah pegang HP udah HP ya ibaratnya lumayan canggih lah. Iya. Akhirnya jadi introvert. Kurang sosialisasi Iya. untuk bergaul TikTok dengan sesama manusia langsung ketemu itu udah ini. Sekarang udah instan bisa video call. Udah kayak dipisahin secara nggak langsung menurut saya sih. Dulu kalau kita nongkrong, ya udah nggak ada apa-apa lagi. Iya. Nongkrong ya pasti ada kegiatannya apa enggak? Betul. Kalau kita nongkrong pasti ada kegiatan, entah itu main kartu. Betul. Kalau nggak ada, udah bosen ngobrol, udah pasti. Kalau sekarang nongkrong, anjir tempat nongkrongan, main HP semuanya main HP gila ya. Bahkan nongkrong, udah duduk nongkrong nih tujuannya mau kemana loh? Mau pergi nongkrong. Oh iya, pergi nongkrong sampai nongkrong apa enggak? Main Mobile Legends. lah. Ya di rumah aja itu ngapain di tongkrongan main Mobile Legends. Ya dan itu anak laku juga. Enggak, tapi kan anak diajarin juga waktu nongkrong memang tujuannya mau main Mobile Legends. Terus apa lagi PUBG. PUBG Itu PUBG yang paling ribut tuh mulutnya anak-anak PUBG mau emang ya. tapi Mobile Legends juga gitu, bro. Bener sih. Kenapa sih kalian harus nongkrong? Main ya udah main aja udah. Kalau mau ekspresi wah lihat itu anjing ini. Nggak usah teriak-teriak biasa ya udah ngomong. Nah, ini. Jadi kita pernah muda. Jadi kita yang nongkrong di situ berisik, bro. Ente pernah main CS nggak? Bro, kalau CS itu kan ada tempatnya. Iya benar. Iya kan CS, PC teriak-teriak di situ emang itu arenanya. Ini tempat nongkrongan, Bray. Iya benar juga sih. Tempat ngopi, Public lah ya. bisa publik terus dia teriak-teriak asik-asik sih. Kenapa charber? Kayak bukan tempatnya gitu. Gila emang sorry ya. Gak usah didengerin teman-teman. Mamang gop kalian semua emang. Cari tempat, lain kali tuh main cari tempat. Misalnya ngumpul di di rumah teman gitu nggak apa-apa. Kalian udah tahu arenanya. Oh ini boleh kita teriak-teriak mengekspresikan jadi nggak apa-apa. Yang profesional aja lagi menangnya diem aja cuman gini dia. Iya, ini gitu doang. Udah gitu doang. Udah selesai. Nah ada yang terlalu berekspresi. Enggak, itu karena pro. Kalau berarti ini itu kan profesional. Enggak, kalau itu profesional. Kalau yang ini problem. Sama-sama problem. Makanya. Udah lah ya menurut Ana, tapi kan ya mungkin salah satu cara mengekspresikan diri Om Yo. Arenanya nggak masalah kalian mau ekspresi. Ngerti, tapi ada pembelaan. Misalnya Ana yang pemain PUBG-nya atau Mobile Legends ya, yang ribut-ribut main di cafe sekarang gini. Kita mainnya di mana dulu? Mobile Legends sama PUBG kan di HP main. Betul. Ya gimana mencari tempat yang bagus? Kalau misalnya dulu CS kita main di warnet, brother. Ya itu kan gimana sih? Kalau nggak di warnet gimana cara mau main? Loh, zaman sekarang di mana-mana bisa main. Bener, karena di HP kan. Iya. Nah berarti kan yang mikir tuh harus kalian di mana cari tempat, bukan tempat nongkrong. Bukan saya larang kalian untuk nongkrong ya. Cuman bisa tempatin diri aja. Kalau tempat nongkrongan coffee shop, ya udah berarti kalian ngobrol, nggak apa-apa lah main HP seadanya udah. Jangan terlalu ribet membersihkan lingkungan yang lain. Ruang bagaimana gitu, jangan begitulah ya. Mending kalian punya saham di coffee shop itu ada tempat nongkrong nggak masalah. Siapa tahu. Kalian belanja itu pun estet doang, terus lama pinjam wifi kan tai. Gitu. Siapa tahu
memang dia yang punya tempat. Iya nggak masalah, tapi kebanyakan enggak. Nggak ada, cuma numpang wifi. Tahu dari mana? Ah, elah kelihatan. Loh, Ana kalau misalnya pergi ke kafe nggak pernah pesen es teh juga, Terus ngapain? air putih. Itu ribet juga. Udah pesannya dikit terus ribut lagi ya. Gini ya guys ya, boleh Beban kalian. pesen es teh boleh ya, ente mau main boleh pesen es teh boleh, tapi jangan berjam-jam satu doang. Pesen minum 2 kayak 3 kayak ini. Terus jajan apa kayak full Ya, meja apa kentang goreng ke. Charper itu seperti itu caranya kalau mau cari perhatian, jangan mulut yang dibesarin. Berisik mulut kalian, jujur aja sih, asli dah. Enggak yo, tapi kalau menurut Ana sih agak dilema juga Om yo. Sedangkan misalnya dia kalau misalnya Ana ente kasih tahu kayak gitu, Ana nanya sama ente, terus harus main di mana bang? Yo carilah tempat di rumahmu ke, ajak teman-teman ke. Nah di rumah ganggu orang tua tidur. Ya tuh udah tahu kalau mulutmu berisik. Udah tahu, udah nyadar diri kan berarti kalian kalau itu tuh berisik. Berarti intinya adalah memang salah. Sudah salah. Ya boleh main di rumah kayak gitu aja ya. Kan pakai headset. Oh tapi kan kalau main di sini kan dia main bareng kan, mabar kan. Mabar. Yang ngomongnya kecil-kecil aja kali ya. Santai aja. Kan toh juga satu meja nih. Iyalah. Antara satu meja. Hmm. Nggak jauh-jauh, nggak usah terlalu berekspresi kayak Iya. gitulah, berlebihan. Enggak sih. Nggak masalah sih mau ekspresi berlebihan, cuman nggak usah di tempat itu aja sih sebenarnya. Enggak sih, kayaknya menurut Ana dia lagi mengekspresikan dirinya seperti Ini- kayak dia tinggal di tengah hutan. Ini saya mewakili orang-orang yang di samping-samping kalian yang kalian lagi main asik Iya. itu, di samping ini saya mewakilkan ya. Misalnya ya, kalau misalnya ada yang komen nanti terus dia bilang, saya biasa aja tuh bang, nggak ada yang komen. Itu orang ya bukan nggak komen, Mm-mm. tapi malas ribut sama manusia kayak kamu. Iya, terlalu Iya, benalu. Terlalu sih. benalu. Asli Gitu loh. mana Nah, kita mewakili ya kaum ST1 nongkrong 3 jam. ST1 nongkrong 3 jam. Kita juga bukan orang yang terus jajan pisang goreng tuh ada 3 biji. iya kan. Itu bukan bagi. Terus nggak masalah sharing itu biar nggak pelit. Tapi yang salah apa nggak? Udah 3 biji nongkrongnya berenam ini. Numpang wifi lagi. Modal lah main game kita pakai kota ke. Iya, Ngelek marah-marah sama wifi. Wifi kenapa mas? Anjir. Syukur-syukur dikasih Syukur dikasih. Iya gitu kan. Kenapa ini wifi? Wah kebanyak banget yang make nih, jadi gagal nih mainan. Tahu nggak? Di dalam satu kafe itu katakan ada isinya, biar gampang ya, 50 orang deh. Yang 40-nya itu make untuk sosial media. Yang 10-nya tuh pakai main game. Terus yang main game ini ngomel karena nge-lag, terus dia bilang, "Ih, banyak yang make." Itu kamu yang makan bandwidth paling banyak. Ngerti enggak? Hah? Nah, saya juga main Mobile Legends, tapi kalau main ya nggak begitu. Nggak berlebihan. Kita juga Kita main. main Kita Mobile main. Legends, kita main PUBG ya kita PUBG main, cuman nggak tapi nggak berlebihan kayak Real. kalian, kayak norak sih Tolong sebenarnya. lah, Tapi gitu. beneran dan hargai juga orang yang pengen cari tenang ke kafe. Gitu loh.